Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guzi Naufal, NPM 19010110, namakan dari kelas A semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam, yang kedua syarat dan rukun dalam pernikahan, yang ketiga akad nikah dalam Islam, yang keempat wali dan saksi dalam pernikahan, yang kelima kedudukan dan jenis mahar, dan yang keenam poligami. Baik, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Materi pertama yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan adalah mendekatkan dua keluarga dan melihat keadaan kedua belah pihak, serta memberikan sebuah tanda ikatan tetapi bukan penentu sahnya suatu pernikahan. Kafaah hendaknya dilakukan sesuai dengan cara syar'i, sesuai agama Islam, atau dengan cara yang halal dan benar. Hendaknya kafaah juga melalui perantara orang yang baik, serta tidak berdusta. Kafaah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Kafaah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan itu dapat dipahami bahwa kafaah merupakan langkah awal untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah. Kafaah tersebut juga bertujuan untuk menyelamatkan sebuah perkawinan dari kegagalan-kegagalan yang disebabkan karena adanya perbedaan di antara kedua pasangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Peminangan dalam Islam dalam arti khitbah diperbolehkan kelangsungannya baik secara prinsip maupun secara formal. Bahkan peminangan telah diatur ketentuannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Di dalam agama Islam, konsep peminangan bebas, berasal dari siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang penting dengan cara yang halal atau yang dianjurkan oleh Islam. Dan apabila perempuan terlebih dahulu itu tidak masalah, seperti yang dicontohkan Sayyidatina Khadijah yang mengagumi kepribadian Rasulullah SAW dan mengutarakan perasaannya lebih dulu kepada Nabi Muhammad sesuai dengan tata cara ta'aruf yang diperkenankan oleh agama Islam. Maka dari itu, perempuan yang melamar laki-laki itu tidak mengapa, asalkan sesuai dengan cara agama Islam, yaitu cara yang halal. Dan perempuan itu tidak harusnya selalu menunggu dilamar, karena ada kalanya mereka berhak melamar dan dilamar. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun pernikahan. Nikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab dan qabul. Setelah 5 rukun nikah itu sudah terpenuhi, harus diperhatikan juga dari 5 rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki pada setiap poin rukun nikah. Nah, yang pertama syarat mempelai laki-laki, yaitu tidak dalam keadaan ihram. Mempelai laki-laki yang akan menikah tidak diperbolehkan dalam keadaan ihram, baik itu haji, umroh ataupun keduanya. Nah, selanjutnya yaitu menikah karena keinginan sendiri. Apabila mempelai laki-laki menikah karena dipaksa, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Nah, selanjutnya yaitu seseorang calon suami harus mengetahui nama calon istri dan nasab bapaknya. Tidak boleh seorang yang calon suami itu tidak mengetahui nama dan nasab calon istrinya. Nah, selanjutnya yaitu jelas kelakiannya. Nah, yang selanjutnya yang kedua syarat calon istri. Yang pertama sama halnya dengan calon suami, seseorang perempuan sebagai calon istri tidak boleh dalam keadaan ihram. Apabila dia sedang dalam keadaan ihram, maka harus ditunggu sampai selesai. Nah, yang kedua, calon istri tidak dalam keadaan memiliki hubungan ikatan suami istri dengan orang lain atau masih dalam keadaan iddah. Nah, yang ketiga, jelas perempuannya. Nah, selanjutnya yaitu syarat wali. Yang pertama, kehendak sendiri. Tidak sah sebuah pernikahan apabila yang menjadi saksi karena
keterpaksaan, bukan karena kemauan sendiri. Yang kedua merdeka, 3 laki-laki. Yang keempat balik dan berakal. Yang kelima tidak fasik. Yang keenam tidak pikun atau memiliki penyakit lainnya yang membuat akal wali lemah. Nah, yang ketujuh tidak dalam keadaan ihram, dan yang kedelapan beragama Islam. Selanjutnya yaitu saksi-saksi memiliki syarat seperti syarat wali nikah. Saksi hanya saja di dalam syarat saksi ditambahkan 2 syarat, yaitu yang pertama bisa berbicara, mendengar dan melihat. Seseorang yang tuli, buta atau bisu tidak bisa dijadikan sebagai saksi di dalam pernikahan. Nah, selanjutnya yang kedua bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Selanjutnya yang kelima itu ijab dan qabul. Yang pertama sama dengan syarat jual beli. Yang kedua menggunakan kata-kata yang tegas dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Pernikahan juga harus melalui pihak KUA agar sah di mata hukum. Ketika akan melakukan pernikahan, kita harus memahami 5 hal yang harus dipahami dalam pernikahan Islam. Yang pertama yaitu tidak boleh adanya pelanggaran agama. Yang kedua itu harus ada walinya perempuan. Tidak sah pernikahan wanita siapapun tanpa izin wali, dan walinya adalah ayah kandungnya. Kalau ayahnya sudah meninggal, bisa diwakilkan kepada saudara dari ayah kandungnya. Nah, yang ketiga yaitu harus ada mahar yang tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan perempuannya. Nah, yang keempat adanya 2 saksi yang dari laki-laki. Boleh 1 dari pihak laki-laki, boleh juga 1 dari pihak perempuan. Nah, yang kelima itu boleh diiklankan, artinya minimal undangan orang yang sering interaksi keluarga, teman dekat dengan kita untuk menjadi tamu dan menjadi saksi di dalam pernikahan. Materi selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali dari pihak perempuan. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri 2 orang saksi. Karena itu, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Bila saksi tidak hadir atau tidak ada, maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Wali dan 2 saksi tadi harus memenuhi 6 syarat. Nah, yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, bukan hamba sahaya, yang kelima laki-laki, dan yang keenam adil atau bukan orang yang fasik. Urutan wali nikah: yang pertama ayah, yang kedua kakek, ayah dari ayah, yang ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki saya, yang kelima anak dari saudara laki-laki kandung itu ponakan, yang keenam anak dari saudara laki-laki saya ponakan, yang ketujuh paman saudara ayah, anak dari paman sepupu. Jika asobah di atas tidak ada, maka perwalian beralih pada berkas hamba sahaya yang pernah dibebaskan. Lalu asobah dari hamba sahaya tadi jika tidak ada, barulah beralih pada wali hakim. Selanjutnya itu kedudukan dan jenis mahar. Mahar memiliki arti penting dalam setiap pernikahan Islam, sebagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab dalam ijab dan qabul, Anda akan dengan jelas mendengar jumlah atau jenis mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada pengantin perempuannya.
Tentu saja hal ini menjadikan mahar memiliki kedudukan yang penting tidak hanya dalam pernikahan, namun juga dalam hukum Islam sebagai salah satu kewajiban suami terhadap istri. Kedudukan mahar dalam hukum Islam yang pertama itu wajib diberikan oleh mempelai pria. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Mahar yang diberikan sendiri merupakan persetujuan dari pihak mempelai wanita. Bahkan Rasulullah SAW selalu menjadikan mahar sebagai pertanyaan yang beliau utarakan pada setiap keinginan seorang umat yang ingin menikah. Nah, yang kedua itu bersifat tidak memberatkan. Islam sendiri tidak membatasi berapa jumlah mahar yang bisa diberikan, baik batas minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, melihat bagaimana pentingnya kedudukan mahar dalam pernikahan Islam, maka tentu sebaiknya mahar tidaklah bersifat memberatkan, sebagaimana kewajiban istri terhadap suami dalam Islam. Meskipun sang mempelai pria masuk ke dalam kategori mampu, namun sebaiknya mahar yang dimintakan tidak memberatkan dan mudah diperoleh demi lancarnya prosesi pernikahan. Nah, yang ketiga itu tidak harus berbentuk benda. Meskipun pada umumnya mahar berbentuk benda, namun Islam tidak mensyaratkan ketentuan yang mengharuskan hal ini. Bahkan jika Anda tidak memiliki harta benda sama sekali untuk dijadikan sebagai mahar, maka hafalan satu surat dari Al-Quran juga dapat digunakan sebagai mahar. Tentunya hal ini harus dikonsultasikan dengan calon mempelai perempuan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak esensi dari sakralnya momen pernikahan tersebut. Nah, yang keempat merupakan permintaan dari mempelai wanita. Mahar sendiri merupakan permintaan yang diajukan oleh mempelai wanita, namun tentu sifatnya tidak mutlak sebab tergantung pada kemampuan mempelai pria serta negosiasi dari kedua belah pihak keluarga. Ini berarti bahwa sang calon mempelai wanita lah yang menentukan seberapa besar ia mengajukan permintaan mahar kepada calon mempelai pria. Namun, jika berpatokan pada hadis dan sabda Rasulullah, seorang wanita disarankan agar mengajukan mahar yang ringan dan mudah. Nah, yang kelima bukan merupakan simbol kebanggaan bagi perempuan. Mahar sekali lagi bukan menjadi alat atau standar dalam melihat kualitas calon mempelai. Paradigmanya yang berlaku di Indonesia biasanya masih menggunakan adat yang kental, di mana seorang gadis yang memiliki pendidikan mumpuni dan dari keluarga berada pasti akan mendapatkan mahar yang mahal. Meskipun demikian, tentunya hal ini bukan menjadi sebuah hal yang layak dibanggakan atau dipamerkan di depan umum sebagaimana hukum pamer dalam Islam. Apalagi sampai membuat kebanggaan hingga menjadikan diri angkuh dan merasa lebih baik dari wanita lainnya. Yang keenam, mahar harus didapatkan dengan jalan yang halal. Mengingat betapa pentingnya kedudukan mahar, maka tentu juga harus dilihat bagaimana proses untuk mendapatkannya. Sebab pernikahan merupakan sebuah proses yang sakral dan memiliki nilai historikal yang penting. Maka jangan sampai tercoreng akibat adanya mahar yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti dari hasil mencuri atau berbuat kejahatan lainnya. Tentunya apapun yang diperoleh dari jalan haram, maka akan berpengaruh pada hukum pernikahan yang juga akan menjadi haram. Nah, yang ketujuh yaitu kepemilikan atas mahar merupakan hak mutlak istri. Mahar sendiri merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap seorang istri, sehingga sang suami tidak bisa meminta kembali atau menggunakannya tanpa persetujuan sang istri. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, "Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya." Selanjutnya yaitu poligami.
Poligami yang paling umum ditemui adalah lelaki yang beristri lebih dari satu dalam satu waktu. Berulang kali dihubungkan dengan agama Islam. Disebutkan di dalam kitab dan hadis bahwa beristri lebih dari satu memang diperbolehkan bagi lelaki yang memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat bagi seseorang lelaki untuk menjalankan poligami adalah harus mampu berlaku adil pada istri mengenai pembagian waktu, harta, dan perhatian. Banyak orang berpendapat bahwa hukum poligami dalam Islam adalah sunnah. Namun, jika dilihat dari sisi hukum, umumnya para ulama berpendapat bahwa hukum poligami sesungguhnya bukanlah sunnah, melainkan mubah atau boleh. Walaupun demikian, poligami tentu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ketika hendak berpoligami, seseorang lelaki seharusnya bercermin dulu apakah ia telah memenuhi syarat untuk melakukannya atau tidak. Ketika syarat telah terpenuhi, bukan berarti jalan menuju poligami akan semulus jalan tol. Walaupun merasa telah memenuhi syarat, tidak sedikit orang yang gagal dalam berpoligami. Tantangan terbesar dan yang sering menjadi salah satu faktor kegagalan berpoligami adalah penolakan istri pertama. Nah, syarat dan hukum poligami tidak banyak yang menyadari bahwa izin dari istri pertama merupakan salah satu syarat keberhasilan berpoligami. Tanpa izin dan istri pertama atau jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, poligami justru menjadi pemicu perceraian. Perlunya izin dari istri pertama untuk melakukan poligami juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, dampak poligami dalam rumah tangga. Dalam Islam, poligami merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang seperti berzina dan juga cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan lelaki. Poligami juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami dan istri yang sebelumnya sulit memiliki anak. Namun di luar faktor tersebut, poligami memberikan satu pertanyaan besar bagi para pelakunya. Haruskah para istri tinggal di dalam satu rumah yang sama atau tinggal di rumah yang berbeda? Hal inilah yang harus dipertimbangkan bagi para lelaki yang memutuskan berpoligami. Setiap pilihan tempat tinggal nantinya disertai dengan kelebihan dan kekurangannya. Tinggal dalam satu rumah yang sama dengan beberapa istri yang mungkin akan mempermudah suami dalam membagi waktu dan perhatian. Uang belanja yang harus dikeluarkan juga dapat dihemat dibandingkan dengan memutuskan para istri tinggal di rumah yang berbeda. Namun, suami juga perlu mempertimbangkan perasaan para istri dan anak-anak. Meskipun tidak selalu terjadi, mungkin saja ada rasa tidak nyaman jika semuanya tinggal di atap yang sama. Contohnya, istri kedua merasa tidak leluasa melakukan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga di rumah karena merasa tidak memiliki kuasa. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.